Ya, sama-sama ya. Tepuk ajrul. Ajrul muslim. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sama-sama. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Sama-sama. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi riwayatin ukhra, sama-sama, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang paling sangat kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Yuli Sunanto. Angkat tangannya. Mata anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Yang kita hormati bersama orang-orang tua kita yang hadir pada kesempatan sore yang berbahagia ini, yang saya hormati Bapak Endam Burhanuddin, yang saya hormati Bapak Agus Riswanto, yang saya hormati Bapak Agus Widodo, dan yang saya hormati Ibu Ayu, ya Ibu Abah yang saya hormati, dan juga para ibu-ibu sekalian yang alhamdulillah pada sore hari ini bisa kumpul bersama kita bersama untuk sama-sama kita buka puasa bersama. Kita doakan orang-orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umur sepanjang umur untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tolong perhatikan, yang pertama saya mengucapkan terima kasih bil khusus kepada Pak Ustadz Yuli Sunanto yang jauh-jauh datang dari Babelan, ya dari Babelan. Saya nggak tahu di map ada nggak itu Babelan. Ya, tapi beliau bisa datang ke sini nggak nyasar, ya tanpa map juga. Ya kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Dan beliau pindah ke Babelan tidak seperti pindahnya orang biasa, ngangkut-ngangkut barang begitu doang selesai udah terus tidur. Beliau di Babelan sekarang juga sedang berdakwah seperti Pak Ustadz di sini. Kita doakan mudah-mudahan dakwahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang tua santri, ibu-ibu yang ada di hadapan saya, ibu-ibu yang ada di depan toilet. Karena saking pengennya buang air, ada di depan toilet. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh bantuan yang diberikan, baik berupa sedekah, makanan, minuman, tenaga, pikiran, dan waktunya. Saya doakan ini bulan puasa. Ini bulan puasa di mana Allah tidak akan menolak doa-doa kita. Aminkan. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kalian yang sudah membantu terlaksananya acara iftar jama'i atau buka puasa bersama ini
dengan sedekah makanan, minuman, tenaga dan pikiran. Kita doakan mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya. Amin. Allah lipat gandakan rezekinya. Amin. Allah lipat gandakan keberkahannya. Amin Allahumma amin. Dan juga terima kasih juga kepada para santri yang Pak Ustadz Eko, Pak Ustadz Yuli banggakan, yang sampai dengan hari ini tetap semangat ya untuk terus menuntut ilmu meskipun di samping kanan kiri kalian banyak godaannya. Berat nggak? Ayo saya tanya, mau ngaji kajrul berat nggak? Berat, apalagi dalam keadaan lapar. Ya, tapi Pak Ustadz doain mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kalian semua di dalam mengikuti proses pendidikan agamanya. Sehingga nanti kelak ketika dewasa kalian, ya ketika kalian dewasa, insya Allah mudah-mudahan diberikan jalan yang lurus. Amin. Diberikan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, tadi Pak Ustadz Yuli juga sudah sebutkan salah satu sunnah kita berbuka puasa apa? Yang kita makan apa? Apa? Kurma. Halo Januar, yang kita makan apa? Kurma. Pak Ustadz mau tanya, dari awal puasa sampai dengan hari ini, buka puasanya udah sesuai dengan Nabi belum? Buka puasanya udah ngikutin buka puasanya Nabi belum? Halo? Buka puasanya udah ngikutin puasanya buka puasa Nabi belum? Pak Ustadz sudah ajarkan gimana kalau Nabi berbuka puasa. Nanti kita praktekkan lagi gimana Nabi berbuka puasa. Salah satunya apa tadi? Makan apa? Makan kurma. Nah sekarang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jam berapa? 17.35, berarti masih setengah jam lagi. Pak Ustadz mau tanya. Harapan, saya ulang, harapan dari Allah kepada kita yang berpuasa apa? Takwa. Sama-sama lagi. Harapan dari Allah ketika kita berpuasa apa? Takwa. Endingnya ketika kita berpuasa itu diminta oleh Allah jadi orang yang takwa. La'allakum tattaqun, ya agar kamu bertakwa. Kalau kalimat agar ini, agar itu doa, harapan atau perintah? Harapan. Jadi Allah berharap kepada kita semua nih, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir. Allah berharap begini, dengan puasa kamu semua, kata Allah, aku berharap kamu jadi orang yang takwa. Kamu jadi orang yang takwa. Dengan apa? Dengan puasa. Puasa mau tanya, apa itu takwa? Takwa yang gampang itu apa? Menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Apa hubungannya dengan puasa? Ada enggak kita menjalankan perintah Allah lalu meninggalkan larangannya di puasa? Ada enggak? Ada. Perintahnya mana? Puasa. Ya. Terus larangannya untuk tidak melakukan kemaksiatan apa? Ada nggak di bulan puasa? Ada. Kenapa? Kalau kita melakukan kemaksiatan di bulan puasa, pahala puasa kita hilang. Enggak batal puasanya, tapi hilang. Sebutin sama-sama yang batalin pahala puasa. Yang kesatu apa? Dusta. Yang pertama apa? Dusta. Yang kedua? Yang pertama tanpa ilmu, yang kedua dusta, yang ketiga rafas. Lagwu, perkataan sia, rafas, perkataan ghibah, menceritakan orang, namimah, ngadu dong, yaminil gomus, sumpah palsu. Pak Ustadz mau tanya, berdusta timbul dari mana? Catat. Dusta timbul dari mana? Mulut. Lagwu, perkataan
perkataan sia-sia dari mana? Mulut. Rafas, perkataan jorok dari mana? Mulut. Ghibah, menceritakan keburukan orang lain dari mana? Mulut. Yaminil ghumus, sumpah palsu dari mana? Namimah, ngadu domba dari mana? Mulut. Mulut yang harus dijaga di bulan puasa. Paham nggak? Paling banyak mulut, coba aja. Nggak ada Rasulullah bilang perut, nggak ada. Mulut kebanyakan. Jangan dusta, jangan ngomong jorok, jangan ngomong kotor, jangan ceritain orang lain, jangan ngadu domba, jangan sumpah palsu. Semua dari mulut. Makanya bulan puasa kita harus lebih banyak jaga mulut kita. Jaga mulut. Makanya saya pesan kepada kalian di bulan puasa nih masih beberapa hari lagi, jangan sering-sering ngumpul. Jangan sering-sering. Kalau udah ngumpul, prestasi yang terbaik dari hasil perkumpulan adalah ghibah, menceritakan keburukan orang lain. Sanggup nggak jaga mulut? Sanggup nggak jaga mulut? Nih sini, jawab sama-sama. Sanggup nggak jaga mulut? Enggak jawab, suruh dia. Sanggup nggak jaga mulut? Sanggup, karena puasa harus jaga mulut. Makanya mulutnya dijaga, jangan bercanda, jangan ngomong kalau puasa lagi bicara. Matanya ke sini, sini matanya taruh sini. Jelas kan? Mana yang harus jaga? Mulut. Nih dengerin. Nih, dengan kamu jalanin perintah Allah, dengan kamu cegah mulut ini supaya jangan sembarangan bicara, Allah akan jadikan kamu orang yang takwa. Akan jadikan orang yang Pak Ustaz tanya, apa keuntungan dari orang yang takwa? Satu, diberikan keberuntungan, diberikan wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu jadi beruntung. Ternyata supaya kita dapat untung bukan cuma dagang doang. Dagang mah keuntungan dunia, takwa keuntungan Banyak orang kaya Pak Ustaz, mereka beruntung dong hidupnya, belum tentu beruntung. Karena wattaqullah la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian supaya kamu jadi orang yang beruntung, peruntungan akhirat. Meskipun banyak harta belum tentu beruntung. Dia mah bahagia mungkin di dunia, tapi akhiratnya belum tentu. Kecuali hartanya dimanfaatkan untuk infak, zakat, sedekah. Itu yang harta yang akan dibawa mati. Paham tidak? Yang kedua apa? Diluaskan ilmunya. Orang yang takwa itu pasti pintar, Pak Indra. Dengar ini. Orang takwa pasti pintar. Jadi kamu jangan berharap jadi orang yang takwa kalau kamu bodoh. Dengar ini. Ustaz bicara keras. Jangan pernah menganggap kamu takwa kalau kamu nggak ngerti agama. Jangan pernah kamu menganggap kamu takwa kalau kamu nggak mengaji. Karena syarat takwa adalah ilmu. Orang tidak akan jadi takwa kalau nggak berilmu. Maka kalau kamu mau jadi takwa, Allah akan luaskan ilmunya. Dengan sendirinya Allah luaskan ilmu. Jadi orang mau nggak jadi orang pintar? Pilot pintar nggak? Dokter pintar nggak? Jadi orang pintar supaya takwa. Yang selanjutnya apa? Allah janjikan apa? Ya. Allah janjikan keluasan rizki dan diberikan jalan keluar. Jam berapa azan? Oh, masih lama juga. Dan dengerin. Ayo. Yang ketiga apa tadi? Keuntungan dikasih orang takwa. Diluaskan rezekinya, lalu dimudahkan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa
Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan orang yang bertakwa akan diberikan oleh rezeki dari Allah yang tidak diduga-duga kedatangannya. Pernah nggak kamu lagi dalam keadaan sulit, nggak punya apa-apa, tiba-tiba mudah banget dapetinnya? Pernah nggak? Pernah, pasti kita pernah. Apalagi orang-orang tua kita, ya, yang sudah makan asam garam, mikirin hidup kamu. Ini orang tua pernah pada saat bingung gitu, tiba-tiba ada bohlam di atas kepala, ting, gitu kan? Oh, ada ide, itu dari Allah. Ide baik dari Allah. Dan orang yang takwa diberikan jalan keluar dari sebagai macam kesulitan. Yang terakhir apa? Diberikan Jawab sama-sama dengan suara yang keras. Mau masuk surga enggak? Mau masuk surga enggak? Udah, puasa doain. Mudah-mudahan kamu cepat masuk surga. Amin. Matinya lebih cepat. Lah, masih hidup gimana masuk surga? Mati dulu. Ya, yaudah, puasa doain. Mudah-mudahan arwahnya terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk surga enggak? Ada orang, saya cita-citanya mau masuk surga Firdaus. Halo, Allahu Akbar. Udah, ya. Ada orang bilang begini nih, Pak Ustadz Yuli, saya mau masuk surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga tingkatan paling atas, tapi aku tidak ngaji. Nggak bisa kamu dapetin surga kalau nggak ngaji. Karena jalan menuju surga itu harus pakai ilmu. Gimana kamu ibadah kalau nggak pintar? Paham nggak? Nih, puasa salah satunya adalah supaya kita mendapatkan surganya Allah. Puasa yang mana? Puasa yang dibarengi dengan bukan asal puasa. Ngerti yang batalin puasa, ngerti yang batalin pahala puasa, ngerti wajib puasa, ngerti rukun puasa, ngerti apalagi yang orang-orang yang boleh nggak puasa dia ngerti. Ah, itu baru pintar. Paham tidak? Luas surga berapa panjang luas surga? Selapangan bola. Berapa luas surga? Angkat tangan, siapa? Misal, luas surga itu seberapa? Ayo. 2 kali lapangan bola, 3 kali, 1000 kali. Siapa bisa jawab? Mas Dita, berapa mas? Serumah saya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Wasari'u ila maghfiratin, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga. Perhatikan nih, kalau kamu pengen tahu luasnya surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi luas surga itu kalau langit dan bumi dijasatukan itu luas surga. Jelas tidak? Buat siapa surga Allah kasih? Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Lagi-lagi buat orang yang bertakwa. Mudah-mudahan sama-sama kita doa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diterima amal ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal-amal soleh kita. Dan mudah-mudahan dengan bekal puasa dan amal soleh yang diterima, insya Allah kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Sudah. Lihat lagi jamnya, jam berapa? Ya, 17.47. Dah, ya ikutin saya. Tolong baca fatihah yang keras ya, baca fatihah yang keras. Mas Bintang boleh cabut mas.